Selamat datang di Mata Ojan Channel, jangan lupa like, komen dan subscribe karena subscribe itu gratis. Terima kasih, kita masuk ke ceritanya. Rina, Adi, Bayu, dan Lila sudah lama merencanakan liburan singkat setelah lelah bekerja di kota. Mereka ingin mencari tempat tenang, jauh dari keramaian. Seorang teman kantor Adi pernah bercerita tentang sebuah pulau kecil di ujung timur, katanya indah, sepi, dan belum banyak dijamah wisatawan. Namun ada yang aneh, ketika mereka mencari di peta digital, pulau itu tidak muncul. Bahkan di aplikasi navigasi laut sekalipun, pulau itu kosong, hanya terlihat lautan biru. Katanya nelayan-nelayan di pelabuhan C kecil suka singgah di sana. Ada yang nyebut Pulau Seroja, ada juga yang bilang pulau tak bernama. Jelas Adi menaruh kopi di meja kafe tempat mereka berkumpul. Bayu mengernyit. Kalau nggak ada di peta, yakin pulau itu benar-benar ada. Jangan-jangan cuma cerita nelayan buat nakut-nakutin. Lila tersenyum tipis. Justru itu seru. Tempat yang belum terkenal biasanya masih alami. Rina yang paling pendiam sejak tadi hanya menatap keluar jendela. Ada rasa ragu yang tak bisa ia jelaskan. Ia pernah dengar dari neneknya, pulau-pulau yang tidak tercatat kadang menyimpan penunggu. Tapi ia tak ingin merusak suasana. Akhirnya mereka sepakat berangkat akhir pekan itu. Mereka menyewa perahu kayu dari seorang nelayan tua di pelabuhan. Nelayan itu menatap mereka lama, seperti menimbang sesuatu. "Kalian yakin mau ke sana?" tanyanya pelan. "Pulau itu kadang muncul, kadang hilang. Kalau salah waktu, bisa-bisa kalian nggak bisa pulang." Keempatnya saling pandang. Bayu tertawa kecil, menganggapnya hanya bumbu cerita orang tua. Mereka pun membayar sewa dan menentukan keberangkatan Sabtu sore. Di dermaga, langit cerah dan angin laut berhembus sejuk. Namun, entah kenapa, Rina merasa hawa yang menusuk di tengkuknya, seolah ada yang memperhatikan dari kejauhan. Sabtu sore, langit masih tampak cerah saat mereka naik ke perahu kayu. Perahu itu sederhana, cat birunya sudah memudar, dan beberapa papan kayunya terlihat rapuh. Nelayan tua yang menyewakan perahu itu hanya berdiri di dermaga, menatap tanpa senyum. "Kalau kalian lihat kabut, jangan lurus terus. Balik arah. Jangan keras kepala," pesannya sebelum mereka berangkat. Adi hanya mengangguk sambil menyalakan mesin tempel. Bayu menertawakan ucapan itu, nelayan tua gitu pasti suka lebay biar kita takut. Padahal mah paling kabut biasa. Mereka berempat duduk di perahu, membawa tas berisi bekal dan tenda kecil. Semula perjalanan terasa menyenangkan, angin laut menyapu wajah, burung camar berputar-putar di udara, dan sinar jingga senja memantul di permukaan laut. Namun, setelah hampir 1 jam berlayar, suasana perlahan berubah. Angin mendadak berhenti. Air laut yang tadinya beriak tenang, kini menjadi aneh, permukaannya terlalu datar, seolah kaca besar yang dingin. Kenapa jadi begini?" bisik Lila, merapatkan jaket tipisnya. Langit yang semula jingga tiba-tiba seperti diselimuti awan kelabu. Kabut mulai muncul, tipis, lalu semakin pekat. Pandangan hanya tersisa beberapa meter ke depan. Mesin perahu bergetar tidak wajar, seperti kehabisan tenaga. Rina merasakan jantungnya berdebar cepat. Ia menatap sekeliling, dan dari kabut samar-samar terdengar suara seperti orang berbisik, tidak jelas, seakan banyak mulut yang berdesis bersamaan. Adi mencoba tetap tenang, sudah dekat, harusnya sebentar lagi kelihatan pulaunya. Tapi Bayu tiba-tiba menunjuk ke samping perahu. Itu, ada bayangan. Mereka menoleh. Dari dalam kabut, tampak seperti siluet sesuatu yang besar, tegak, dan diam. Bukan karang, bukan pula kapal lain. Bentuknya menyerupai tiang, tapi terlalu tinggi, dan bergerak pelan seperti bernafas. Perahu terus melaju, meski laut terasa semakin berat, seolah ada sesuatu yang menarik dari bawah. Rina menelan ludah. Ada firasat buruk yang makin kuat dalam dirinya. Ia membatin, pulau yang mereka tuju bukanlah sekadar tempat sepi,
ada sesuatu yang menunggu. Kabut perlahan menipis setelah hampir 1 jam mereka terombang-ambing. Dari kejauhan, samar-samar terlihat garis pantai dengan pasir putih dan pepohonan rimbun. Seolah ada tangan tak kasat mata yang menyingkap kabut agar mereka bisa melihat tujuan. Aku bilang juga apa, pulau itu nyata, seru Bayu lega, meski wajahnya masih pucat. Perahu menepi, terdengar gesekan lunak kayu dengan pasir. Mereka melompat turun, merasakan butiran pasir dingin di kaki. Udara di pulau itu berbeda, lebih lembab, lebih berat, seakan sulit bernapas penuh. Tidak ada suara burung, tidak ada gemerisik serangga. Hanya hening, terlalu hening. Kalian sadar nggak? Tanya Lila lirih. Pulau ini sepi banget, harusnya ada suara alam, kan? Bahkan jangkrik pun nggak ada. Adi mencoba menepis rasa tidak nyaman itu. Sudahlah, mungkin masih sore. Yuk kita jalan agak masuk, cari tempat datar buat pasang tenda. Mereka berjalan menyusuri bibir pantai. Pasir di sana berwarna lebih pucat dari biasanya, hampir seperti abu. Sesekali Bayu menendang sesuatu yang keras, tulang ikan, batok kelapa, hingga sekali waktu kakinya menyentuh sesuatu yang membuatnya terdiam. Itu adalah tulang manusia, panjang, kering, terbenam setengah di pasir. Ini tulang kaki orang, kan? Bayu mundur selangkah, wajahnya berubah tegang. Rina ikut mendekat, wajahnya pucat pasi. Ia tidak salah lihat, di bawah timbunan pasir tipis, ada lebih banyak tulang-tulang kecil berserakan. Seperti ada yang terkubur dangkal di sepanjang pantai. Lila menjerit kecil, lalu menutup mulutnya sendiri. Kita nggak salah pilih pulau, kan? Sebelum ada yang menjawab, suara mesin perahu mereka tiba-tiba meraung keras dari arah pantai, padahal tak ada seorang pun yang menyalakannya. Mesin bergetar, baling-balingnya berputar kencang, lalu mati mendadak. Perahu berguncang, terseret perlahan ke arah laut yang kembali ditutup kabut. Dalam hitungan detik, perahu itu lenyap dari pandangan, seolah ditelan kabut. Rina berdiri terpaku, matanya berkaca-kaca. Kita nggak punya jalan pulang lagi. Matahari perlahan tenggelam. Langit merah keunguan di balik pepohonan berganti dengan gelap pekat. 4 sahabat itu memutuskan mendirikan tenda di dekat garis hutan, agak jauh dari tumpukan tulang di pasir. Mereka tak punya pilihan lain setelah perahu hilang. Besok pagi kita cari jalan keluar. Mungkin ada nelayan lain yang singgah, kata Adi, mencoba terdengar tenang meski wajahnya tegang. Mereka menyalakan api unggun kecil dari ranting kering. Cahaya oranye menari-nari di wajah mereka, tapi kegelapan di sekeliling terasa terlalu rapat, seperti dinding hitam yang menelan cahaya. Lila duduk memeluk lutut. Aku nggak suka tempat ini. Rasanya kayak ada yang mengawasi dari hutan. Rina menatap ke arah pepohonan lebat. Benar, dari kegelapan, ada bayangan yang tak bergerak. Tidak jelas bentuknya, tapi matanya, 2 titik merah samar, berkilat seperti bara. Ia cepat-cepat mengalihkan pandangan, tak ingin panik di depan yang lain. Bayu mencoba mengusir ketakutan, mengeluarkan botol minuman yang ia sembunyikan. Santai, lah, kita liburan, bukan kemah sekolah. Minum dikit biar rileks. Namun ketika ia membuka botol itu, terdengar suara, lirih, panjang, dan berbisik. Seperti ada mulut yang menempel di telinganya. Pulang. Bayu terlonjak, botol hampir terlepas dari tangannya. Siapa yang ngomong barusan? Yang lain menatap bingung. Nggak ada yang ngomong apa-apa, jawab Adi cepat. Hening kembali, hanya suara api kecil yang berderak. Namun dari kejauhan, terdengar suara lain. Bukan hewan, bukan angin. Suara langkah kaki, berulang, berat, pelan, mendekat dari arah hutan. Tak, tak, tak. Semakin dekat, semakin jelas. Rina menggenggam tangan Lila yang dingin. Itu bukan manusia, bisiknya. Api unggun kecil berderak, namun cahaya oranyenya justru membuat bayangan di sekitar mereka bergerak-gerak aneh. Langkah kaki itu semakin jelas pelan,
berat, menyeret sesuatu di tanah. Tak, srek, tak, srek. Bayu berdiri, meraih batang kayu besar yang terbakar ujungnya. Kalau itu hewan liar, aku bisa usir. Tapi suaranya bergetar, jauh dari kesan berani. Adi menahan napas, menyorotkan senter ke arah hutan. Cahaya putih itu hanya mengenai batang pohon lembab yang berlumut. Tidak ada apa-apa, tapi suara langkah tetap terdengar, semakin dekat dan berhenti tepat di batas cahaya. "Siapa di sana?" teriak Adi. Tidak ada jawaban, hanya sunyi. Kemudian, dari dalam hutan, terdengar suara napas berat, panjang, serak seperti dada seseorang yang penuh cairan. Disusul bisikan, sangat pelan, tapi cukup jelas membuat darah mereka membeku. "Kalian datang." Lila langsung menangis tertahan, tubuhnya gemetar. Rina menutup mulut Lila agar suaranya tidak memancing apapun yang ada di sana. Bayu, dengan tangan gemetar, mengayunkan kayu menyala ke arah hutan, berharap sesuatu muncul. Namun tidak ada. Justru tiba-tiba, suara langkah itu terdengar lagi, tapi sekarang bukan dari hutan. Dari belakang mereka, dari arah laut, mereka serentak menoleh. Di tepi pantai, tempat tulang-tulang tadi terkubur, tampak sosok berjongkok, mengais pasir dengan tangan panjang kurus. Rambutnya basah menutupi wajah, tubuhnya gemetar seperti orang menggigil. Rina tercekat, sosok itu perlahan mendongak ke arah mereka. Wajahnya pucat kehijauan, matanya kosong, mulutnya robek hingga ke pipi, berisi pasir basah yang menetes keluar. Dan dari bibir yang penuh pasir itu, terdengar suara parau. "Kalian, gantian." Sosok itu bangkit perlahan dari posisi jongkok. Tubuhnya sangat kurus, kulitnya pucat seperti daging busuk yang terendam lama di air. Pasir menetes dari mulut dan matanya yang kosong, seolah tubuh itu sendiri bagian dari pantai. Lila menjerit, tapi suaranya langsung ditutup Rina dengan tangan gemetar. Jangan bersuara," bisiknya keras. Bayu mundur selangkah, batang kayu menyala di tangannya bergetar. Apa itu manusia? Atau mayat hidup? Adi mencoba tetap rasional, meski wajahnya pucat pasi. Mungkin cuma halusinasi kita. Kabut, kelelahan, sugesti. Namun sebelum kalimatnya selesai, sosok itu bergerak. Sangat cepat, meluncur di atas pasir tanpa mengangkat kaki, seperti ditarik sesuatu dari bawah. Suara gesekan pasir terdengar jelas, mendekat ke arah mereka. Rina hampir pingsan, tapi refleks menarik Lila masuk ke dalam tenda. Adi menyalakan senter dan menyorotkan langsung ke wajah makhluk itu. Sekilas, cahaya menunjukkan sesuatu yang lebih mengerikan, bukan hanya satu sosok. Di belakangnya, di sepanjang garis pantai, terlihat banyak tubuh lain yang perlahan muncul dari pasir. Tangan-tangan kurus terangkat, menarik diri keluar dari kubur dangkal. "Ya Tuhan," desis Adi, wajahnya kaku. "Mereka, bangun." Bayu membuang batang kayu ke arah makhluk terdepan, berharap api menakutinya. Tapi sebaliknya, tubuh itu justru membungkuk, meraih kayu menyala dengan tangan melepuh, lalu memasukkannya ke dalam mulut yang penuh pasir. Api itu padam begitu saja, asap tipis keluar dari mulutnya. Kini, puluhan pasang mata kosong menghadap mereka. Dan dari seluruh pantai, terdengar bisikan serempak, bersahut-sahutan. Gantian." Pikiran mereka kacau. Puluhan tubuh pucat itu terus merangkak keluar dari pasir, bergerak pelan tapi pasti menuju ke arah mereka. Suara bisikan, "Gantian," bergema, seolah keluar dari mulut banyak orang sekaligus. Adi yang paling cepat sadar langsung berteriak, "Kita ke hutan. Cepat." Mereka bertiga yang lain segera mengikuti. Tenda, barang-barang, bahkan bekal ditinggalkan begitu saja. Mereka hanya membawa senter kecil dan sebuah pisau lipat yang ada di tas Bayu. Saat melangkah masuk ke antara pepohonan, hawa hutan terasa lebih pengap. Gelap menelan mereka, hanya cahaya senter yang tipis menyingkap jalan sempit penuh akar dan tanah basah. Dari belakang,
Suara menyeret pasir terdengar semakin banyak, seolah seluruh pantai hidup dan mengejar mereka. Lila terisak sambil berlari, napasnya tersengal. Mereka nggak berhenti. Rina meraih tangannya, berusaha menenangkannya meski dirinya sendiri nyaris histeris. Jangan lihat ke belakang, Lil. Fokus lari. Bayu, yang mencoba rasional, menoleh sebentar. Hatinya langsung jatuh di sela-sela pepohonan. Ia melihat sosok-sosok itu tetap bergerak, meski pasir sudah tak ada. Kaki mereka menyeret, tubuh retak, tapi terus berjalan, mata kosong tetap menatap lurus. Astaga, mereka ikut masuk ke hutan, Bayu bersuara parau. Adi berhenti sebentar, menyalakan senter ke kiri dan kanan, mencari jalan lain. Mereka sampai di sebuah lapangan kecil, tanahnya lembab dengan bau busuk menusuk. Di tengah lapangan itu ada sesuatu, sebuah batu besar berlumut, berbentuk seperti altar kuno. Di atasnya, tergeletak tengkorak manusia yang masih utuh, mulutnya terbuka lebar. Mereka terdiam, tak bisa melangkah. Rina menutup mulutnya, berbisik sangat pelan, tempat ini sudah lama dipakai buat sesuatu. Sebelum ada yang sempat bergerak, dari arah altar terdengar suara lain, bukan bisikan kali ini, tapi tawa lirih perempuan. Dan suara itu datang dari balik tengkorak. Tawa lirih itu terdengar jelas, seperti suara seorang perempuan yang menertawakan mereka dari balik tengkorak di atas batu berlumut. Tawa itu tidak keras, tapi justru karena lirihnya, bulu kuduk mereka berdiri semua. Rina melangkah mundur sambil memeluk Lila. Itu bukan suara manusia biasa, bisiknya gemetar. Adi mengangkat senter, menyorot tengkorak itu. Awalnya hanya tulang biasa, tapi perlahan rahangnya bergerak sendiri, mengatup dan terbuka, mengeluarkan suara. Kalian, datang juga. Cahaya senter bergetar di tangan Adi. Wajahnya kaku, hampir kehilangan akal. Bayu yang berdiri di sebelahnya meremas pisau lipatnya, tapi jelas itu tak ada gunanya. Mendadak, tengkorak itu melompat dari atas altar, jatuh ke tanah basah, lalu berguling pelan ke arah kaki Lila. Lila menjerit histeris dan hampir jatuh, Rina buru-buru menariknya menjauh. Dari dalam altar, terdengar suara gemeretak. Lumut-lumut yang menempel di batu seolah merambat dan membentuk pola aneh, mirip ukiran. Lambang-lambang kuno yang asing. Ini tempat ritual, Adi bergumam, wajahnya pucat pasi. Pulau ini, bukan pulau biasa. Kayak kuburan besar. Belum sempat mereka mengambil keputusan, dari arah hutan terdengar lagi suara itu, tak, srek, langkah para sosok pasir tadi, kini semakin dekat. Jumlahnya terdengar lebih banyak, seolah mengepung dari segala arah. Bayu panik, kita kemana lagi? Kalau balik ke pantai, mereka ada di sana. Kalau masuk hutan lebih dalam, entah apa lagi yang nunggu. Tiba-tiba, tawa lirih itu terdengar lagi, kini lebih jelas, dari balik pepohonan di belakang altar. Ke dalam, ikut aku, kalian tak bisa lari. Dari balik kegelapan, tampak siluet seorang perempuan berambut panjang, bajunya compang camping, matanya berkilat putih. Ia tersenyum, tapi senyum itu terlalu lebar, seperti wajahnya. Retak. Sosok perempuan itu berjalan pelan keluar dari balik pepohonan. Rambutnya basah, menempel di wajah pucat kehijauan. Bajunya sobek-sobek, seperti kain yang lama terendam laut. Setiap langkahnya meninggalkan jejak air di tanah yang kering. Senyumnya tidak pernah hilang, lebar, retak, memperlihatkan gigi yang tajam dan hitam. Suaranya lembut, tapi menusuk telinga. Kalian sudah dipanggil. Kenapa lari? Pulau ini hanya menerima yang rela. Rina mundur sambil menarik Lila yang tubuhnya gemetar hebat. Lila menutup telinga, tidak sanggup mendengar suara itu. Adi menyorotkan senter ke arah perempuan itu. Tapi bukannya menjauh, sosok itu justru semakin jelas. Kulit di lehernya terlihat robek, memperlihatkan daging hitam berair. Dari luka itu meneteskan pasir halus bercampur darah. Bayu menelan ludah, berbisik dengan wajah pucat, dia bukan orang hidup.
Dia, bagian dari mereka. Suara langkah dari para sosok pasir makin mendekat, mengepung dari segala arah. Hanya jalur sempit di belakang perempuan itu yang terbuka. Seolah mereka memang dipaksa memilih, maju mengikuti sosok perempuan, atau terjebak bersama makhluk pasir. Kalau kita diam di sini, mereka semua bakal menelan kita, kata Adi cepat, suaranya hampir pecah. Tapi kalau kita ikut dia, Rina menoleh, matanya penuh ketakutan. Bagaimana kalau itu justru yang mereka mau? Perempuan itu menyeringai lebih lebar, matanya putih berkilat. Pilihanku atau mereka, tidak ada jalan lain. Malam ini, kalian harus jadi bagian dari pulau. Lila, yang sejak tadi hanya menangis, tiba-tiba memekik sambil menutup wajah. Aku nggak mau mati di sini. Aku ikut dia aja. Lila berlari setengah terseret, menembus arah sosok perempuan itu. Rina berusaha menahannya, tapi genggamannya terlepas. Lila, jangan, teriaknya. Sosok perempuan itu menyambut Lila dengan tangan pucat panjang, seperti seorang ibu yang menenangkan anaknya. Ia menunduk, wajah retaknya mendekat ke telinga Lila. Suara lirihnya terdengar jelas meski sangat pelan. Bagus, kau yang pertama. Lila langsung terdiam, tubuhnya kaku. Matanya terbuka lebar tapi kosong, tidak berkedip. Perempuan itu memeluknya, lalu menariknya perlahan masuk ke dalam kegelapan hutan. Tidak, Rina berteriak, hendak mengejar, tapi Adi menarik lengannya. Kita nggak bisa ceroboh. Kalau kita ikut, kita semua habis. Bayu gemetar, pisau lipatnya nyaris jatuh dari tangannya. Dia udah milih. Kita harus cari jalan lain sebelum kita jadi korban berikutnya. Namun suara langkah makhluk pasir semakin dekat. Dari balik pepohonan, tubuh-tubuh pucat itu mulai tampak. Mata kosong mereka menatap tajam, bisikan, gantian, terdengar lebih keras, lebih banyak, seperti gema ribuan mulut. Rina menutup wajahnya, air matanya jatuh. Kita nggak bisa lari kemana-mana. Mereka sengaja mengurung kita. Adi menyalakan senter lagi, menyorot sekitar. Pandangannya menangkap sesuatu di balik altar berlumut, sebuah jalan sempit menurun, mirip pintu gua kecil yang hampir tertutup akar-akar. Ke sana, cepat, teriak Adi. Mereka bertiga berlari ke arah celah itu, masuk dengan tubuh membungkuk. Begitu mereka masuk, hawa di dalam terasa lebih dingin, lembab dan gelap. Bisikan dari luar terdengar samar, namun berganti dengan suara baru dari dalam gua. Suara napas, berat, dalam. Seperti sesuatu yang sudah lama menunggu. Gua itu sempit dan menurun. Udara di dalamnya lembab, berbau tanah bercampur amis besi, seperti darah yang mengering. Cahaya senter Adi menyorot dinding-dinding batu yang dipenuhi goresan. Rina memperlambat langkahnya, menatap ukiran kasar di batu. Ada gambar manusia tanpa wajah berlutut di hadapan sesuatu yang besar, dengan mulut terbuka lebar. Di sisi lain, ada gambar gelombang laut yang menelan perahu. Ini, semacam catatan, bisik Rina. Mungkin orang-orang dulu sudah tahu apa yang ada di pulau ini. Bayu menutup hidung, hampir muntah. Kenapa baunya kayak bangkai semua? Semakin dalam mereka berjalan, semakin jelas suara napas itu. Berat, panjang, seolah keluar dari dada raksasa. Dan bukan hanya napas, ada detak, ritmis, seperti jantung yang berdetak jauh di bawah tanah. Tiba-tiba, cahaya senter Adi menangkap sesuatu di dasar gua, tumpukan tengkorak manusia berserakan di lantai. Ada yang masih lengkap dengan tulang belakang, ada yang hancur sebagian. Semuanya tertutup lumut basah. Rina terisak, menutup mulutnya dengan tangan. Ya Tuhan, ini tempat pengorbanan. Di tengah tumpukan itu, ada sebuah wadah batu besar berbentuk mangkuk, penuh dengan cairan hitam kental. Dari cairan itu keluar gelembung-gelembung kecil, seakan masih hidup. Bayu, dengan suara pecah, berbisik, kita salah masuk. Ini, bukan jalan keluar. Tepat saat ia mengucapkannya, dinding gua bergetar. Suara napas berubah menjadi gemuruh. Dari cairan hitam itu,
muncul sesuatu, perlahan, licin, mengeluarkan bau busuk. Sebuah tangan raksasa, hitam, panjang, dengan kuku setajam pisau, meraih keluar dari dalam wadah. Tangan hitam itu menjulur keluar, besar dan panjang, urat-uratnya berdenyut seperti akar hidup. Cairan hitam menetes dari kukunya, setiap tetes jatuh ke tanah menimbulkan asap tipis berbau menyengat. Rina menjerit tertahan, tubuhnya gemetar hebat. Adi buru-buru menariknya mundur, tapi ruang gua sempit. Dindingnya dipenuhi tengkorak yang jatuh bergelinding saat mereka panik bergerak. Bayu mengangkat pisau lipat kecilnya, tapi jelas itu sia-sia. Tangan itu saja ukurannya 3 kali tubuh manusia. Namun anehnya, tangan itu tidak menyerang mereka langsung, hanya meraba-raba udara, seolah mencari sesuatu. Dari dalam wadah batu, terdengar suara rendah yang bergema di seluruh gua. Lapar, gantian. Rina menutup telinga, tapi suara itu bukan sekadar terdengar, ia merasuk langsung ke dalam kepala. Lila, bayangan wajahnya muncul di benak Rina, seperti dipanggil oleh suara yang sama. Rina sadar, makhluk ini adalah alasan sahabatnya tadi menyerahkan diri. Adi, dengan wajah pucat, berbisik keras, itu sumber semua kutukan di pulau ini. Mereka dikorbankan ke dalam wadah ini. Dan kita yang berikutnya. Tiba-tiba, dinding gua bergetar hebat. Dari celah-celah batu, pasir merembes masuk. Suara langkah-langkah makhluk pasir dari luar kini terdengar tepat di mulut gua. Mereka tidak bisa kembali, dan tidak bisa maju. Tangan raksasa itu semakin keluar, kini setengah lengan muncul. Urat-uratnya berdenyut, kulitnya pecah-pecah, mengeluarkan pasir bercampur darah hitam. Bayu akhirnya kehilangan kendali, berteriak sekeras-kerasnya. Kita harus hancurin itu, kalau enggak, kita mati di sini. Adi menoleh panik, dengan apa? Kita bahkan nggak punya senjata yang cukup. Belum sempat ia selesai, tangan itu bergerak cepat, menghantam dinding gua hingga tengkorak-tengkorak berjatuhan, menimbun sebagian tubuh mereka. Dalam kegelapan, suara makhluk itu bergema lagi, kali ini jauh lebih keras. Pilih siapa yang pertama. Suara itu menggema, menggetarkan dada mereka. Pilih satu. Rina menutup telinga, tapi gema itu tetap masuk ke kepalanya. Ia berjongkok, menangis, jangan paksa kami. Bayu, yang tubuhnya sebagian tertindih tulang belulang, mencoba bangkit dengan wajah putus asa. Ini trik, jangan percaya, kita bisa keluar. Namun saat ia berbicara, dinding gua yang tadi retak semakin terbuka, memperlihatkan celah keluar. Cahaya bulan masuk samar, tapi di celah itu berdiri makhluk pasir. Puluhan, menatap tanpa mata, kaku, namun dengan senyum menganga. Mereka seperti menunggu perintah. Adi menoleh ke cairan hitam itu, ke tangan raksasa yang kini sudah hampir seukuran tubuh manusia keluar dari wadah batu. Jantungnya berdetak kencang, wajahnya pucat pasi. Bayu, mungkin benar. Kita nggak punya pilihan. Gila kamu. Bayu menatap Adi dengan marah. Kamu mau kita ngorbanin salah satu. Itu berarti kita sama aja kayak mereka semua yang pernah datang ke sini. Rina terisak keras. Tapi kalau enggak, kita semua mati. Tiba-tiba, suara dalam kepala mereka makin jelas, seolah berbisik tepat di telinga. Satu tubuh untuk 1000 napas. Di luar gua, makhluk pasir mulai bergerak. Mereka menepuk-nepuk tubuh mereka sendiri, menghasilkan suara ritmis seperti genderang kematian. Adi menggenggam batu tajam dari lantai, menatap Rina dan Bayu dengan mata merah, penuh tekanan. Kalau harus ada yang dipilih, lebih baik kita tentukan sekarang sebelum makhluk itu melakukannya. Bayu mundur, menatap Adi dengan tatapan ngeri. Jangan bilang, kamu berniat. Tangan raksasa itu menggapai lagi, hampir mengenai Rina. Angin kencang keluar dari gua, membuat rambut mereka terurai liar. Suara itu kembali, lebih dalam, seolah memutuskan untuk mereka. Pilih, atau aku yang memilih. Adi berdiri dengan batu tajam di tangannya, napasnya terengah.
Wajahnya berkeringat deras, matanya liar. Kalau kita nggak ngasih satu orang, kita semua mati. Kalian lihat sendiri kan. Rina mundur, punggungnya menempel ke dinding gua. Air matanya jatuh deras, tapi matanya tetap menatap Adi dengan ngeri. Bayu mencoba berdiri, meski lututnya gemetar. Adi, tenang. Itu bukan satu-satunya cara. Tiba-tiba, cahaya senter Bayu yang jatuh ke lantai menyinari ukiran lain di dinding, tak jauh dari wadah batu. Ukiran itu lebih kecil, hampir tertutup lumut. Bayu mendekat cepat, mengusapnya dengan telapak tangan. Lihat ini, suaranya serak. Ukiran itu menggambarkan manusia memegang obor, berdiri menghadap makhluk besar yang sama. Tapi alih-alih menyerahkan korban, gambar itu memperlihatkan obor menyentuh cairan hitam di wadah batu, dan makhluk itu mundur, hancur berpecah seperti pasir ditiup angin. Obor, api, bisik Bayu. Mungkin itu kuncinya. Adi mendengarnya, tapi wajahnya masih diliputi ketakutan. Kamu yakin itu cuma gambar di batu? Bagaimana kalau salah? Suara berat itu kembali bergema, lebih mengancam. Cepat, satu tubuh, atau semua tubuh. Makhluk pasir di luar gua semakin banyak, kini berdiri berlapis-lapis, menutup celah keluar. Dinding gua bergetar seperti siap runtuh. Rina, dengan tangan gemetar, merogoh ranselnya. Ia mengeluarkan botol kecil berisi bensin sisa dari mesin perahu yang mereka bawa. Ini, kita bisa pakai ini. Kita harus coba sebelum terlambat. Adi menatap botol itu dengan ragu. Tangan yang memegang batu perlahan menurun, tapi matanya masih penuh ketakutan. Kalau gagal, kita benar-benar nggak punya jalan keluar. Bayu menatap cairan hitam yang masih bergolak di wadah batu, lalu menatap tangan raksasa yang kini semakin keluar. Kalau kita nggak coba, kita pasti mati sekarang juga. Rina membuka botol bensin dengan tangan gemetar, aroma menyengat langsung memenuhi gua. Bayu cepat-cepat merobek ujung bajunya, mencelupkannya ke dalam bensin, lalu menyalakan korek api kecil yang masih ia bawa. Api kecil itu menari-nari, rapuh, tapi menjadi satu-satunya harapan. Tangan raksasa dari cairan hitam itu makin keluar, kini hampir mencapai bahu. Dari celah retakan tubuhnya, pasir bercampur darah hitam terus menetes. Suaranya menggelegar lagi. Kalian, milikku. Adi yang berdiri tak jauh, wajahnya setengah diliputi keraguan, setengah dikuasai ketakutan. Batu tajam masih di tangannya. Kalau gagal, kita habis. Teriaknya. Bayu tidak menoleh. Dengan teriakan nekat, ia melempar obor bensin itu ke arah wadah batu. Api menyambar cairan hitam, terdengar suara mendesis keras, seperti daging terbakar. Gua berguncang, dindingnya bergetar hebat. Tangan raksasa itu menjerit dengan suara yang menusuk telinga, suara yang terdengar sekaligus di telinga dan di dalam kepala. Rina menjerit sambil menutup telinga. Darah menetes dari hidungnya. Adi terjatuh, memegangi kepalanya. Bayu sendiri hampir pingsan karena getaran dan tekanan suara itu. Dari luar gua, makhluk-makhluk pasir ikut menjerit, tubuh mereka retak dan sebagian runtuh menjadi gumpalan tanah. Namun, api itu tidak bertahan lama. Cairan hitam di wadah batu bergejolak, lalu tiba-tiba menyemburkan sesuatu seperti gelombang darah hitam yang memadamkan api. Suara makhluk itu berubah menjadi tawa rendah, serak, penuh ejekan. Api kecil, tak cukup untuk mengusirku. Tangan itu kini meraih lagi, lebih cepat, lebih buas. Obor sudah padam, bensin habis, dan jalan keluar masih dipenuhi makhluk pasir. Adi, dengan wajah panik penuh keringat, menoleh ke Rina dan Bayu sambil berteriak histeris. Kita nggak bisa lawan dia. Harus ada tumbal sekarang juga. Adi akhirnya benar-benar hilang kendali. Dengan teriakan parau, ia mengangkat batu tajamnya dan melompat ke arah Bayu. Kalau enggak kita mati, biar aku yang pilih tumbalnya. Bayu terkejut, nyaris tak sempat menghindar. Batu itu meleset, menghantam dinding gua, memercikkan serpihan tajam yang melukai pipinya.
Darah langsung mengalir. Adi, sadar. Rina menjerit, menarik tubuh Bayu ke belakang. Tapi Adi sudah benar-benar dikuasai rasa takut. Matanya merah, mulutnya berbusa sedikit. Ia seperti mendengar bisikan yang tidak didengar orang lain. Kamu dengarkan, dia maunya satu orang cukup, setelah itu kita bisa pergi. Sementara itu, tangan raksasa dari wadah batu semakin keluar, kini sudah terlihat setengah tubuhnya, hitam, penuh retakan, seperti tanah kering bercampur darah. Matanya kosong, tapi mengeluarkan cahaya merah samar. Suara makhluk itu bergema lagi, kali ini lebih jelas, seperti menyulut kegilaan Adi. Ya, berikan, dia, serahkan dagingmu. Adi mendekat lagi, mengacungkan batu, wajahnya penuh kegilaan. Bayu menahan lengannya dengan sekuat tenaga, tapi kekuatan Adi yang digerakkan panik luar biasa membuat batu itu nyaris mengenai lehernya. Rina, dengan putus asa, meraih senter yang jatuh di lantai lalu menghantam kepala Adi. Brak, Adi terhuyung, batu terlepas dari tangannya, dan ia jatuh tersungkur. Sunyi sesaat, hanya suara napas berat mereka yang tersisa. Namun ketenangan itu pecah ketika dari luar gua terdengar suara keras, makhluk pasir berlapis-lapis mulai merayap masuk, memenuhi lorong, menutup semua celah. Rina memandang Bayu dengan mata penuh ketakutan. Kita nggak bisa lawan semuanya, Adi nggak bisa kita tinggalin, terus gimana sekarang? Bayu menatap wadah batu yang masih menggelegak, lalu ke tubuh Adi yang tak sadar. Ia tahu, pilihan mereka semakin tipis. Makhluk pasir mulai merayap masuk, tubuh mereka menekan satu sama lain di lorong gua. Bunyi gesekan pasir dan suara retakan tulang terdengar jelas. Jumlah mereka terlalu banyak, setiap celah dipenuhi wajah tanpa mata, senyum terukir kaku. Rina hampir histeris. Ia berusaha menyeret tubuh Adi yang tak sadar, tapi Adi terlalu berat. Bayu, cepat, mereka sudah masuk. Bayu menoleh ke sekeliling dengan panik. Matanya menangkap sesuatu di antara tumpukan tengkorak, rongga kecil yang tertutup tulang belulang. Ia menendang keras, tulang-tulang pecah berhamburan, memperlihatkan celah gelap. Rina, sini, ada jalan. Dengan sisa tenaga, mereka menyeret Adi ke celah itu. Lorongnya sempit, cukup hanya untuk merangkak. Di belakang, makhluk pasir semakin dekat, tangan-tangan kering mereka meraih, kuku panjang berusaha mencakar kaki Rina. Rina menjerit, tapi Bayu menariknya paksa masuk ke celah sempit itu. Lorong batu menelan mereka, suara makhluk pasir teredam, meski bayangan tangan mereka masih mencoba masuk dari celah belakang. Lorong itu berbau pengap, lebih lembab daripada gua sebelumnya. Suara tetesan air bergema, bercampur dengan sesuatu yang lain, seperti bisikan pelan, ratusan suara samar yang merintih dalam bahasa asing. Rina memeluk tubuh Adi erat-erat sambil merangkak, sementara Bayu menyalakan senter. Cahaya itu menyingkap ukiran lagi di dinding lorong. Kali ini, lebih jelas gambar manusia yang melarikan diri lewat terowongan, meninggalkan wadah hitam di belakang. Tapi di ujung ukiran, sosok-sosok itu berubah menjadi bayangan samar, seolah lolos tapi tidak sepenuhnya bebas. Bayu menelan ludah. Kita nggak sendirian di lorong ini. Dan seolah membenarkan kata-katanya, terdengar suara lain dari depan lorong, suara langkah berat, menyeret, semakin mendekat. Lorong makin menyempit, udara di dalamnya lembab, dingin, dan berbau busuk seperti daging basi. Rina menahan napas, tetap menyeret tubuh Adi yang masih tak sadarkan diri. Bayu di depan, senter gemetar di tangannya. Suara langkah berat itu semakin jelas, gesrek, gesrek, seperti sesuatu yang menyeret rantai di atas batu. Cahaya senter akhirnya menangkap sosok di ujung lorong. Seorang pria, tubuhnya kurus kering, kulitnya pucat membiru, matanya kosong menatap mereka. Bajunya compang camping, jelas bukan dari zaman sekarang. Rantai besar melilit kedua kakinya, ujungnya terseret panjang di belakang. Rina tercekat. Astaga, itu manusia. Pria itu membuka mulutnya perlahan. Suaranya parau,
pecah, seperti berasal dari tenggorokan kering. Kalian juga terjebak. Bayu menegakkan tubuhnya, mencoba tegas meski gemetar. Siapa kau? Pria itu tidak menjawab langsung. Ia mengangkat tangannya, memperlihatkan kuku hitam yang panjang, lalu menunjuk ke belakang mereka. Kalau kalian kembali, kalian jadi makanan. Kalau kalian terus maju, kalian jadi aku. Rina menggigil, meremas bahu Adi yang masih tak sadarkan diri. Apa maksudnya? Pria itu tersenyum pahit, bibirnya retak hingga berdarah. Aku datang ke pulau ini berpuluh tahun lalu. Perahu kami karam. Sama seperti kalian, aku masuk ke gua ini berharap bisa lari. Tapi lorong ini bukan jalan keluar. Bayu menelan ludah, jantungnya berdetak kencang. Lalu apa? Pria itu mendekat, cahaya senter membuat wajahnya semakin jelas. Kulitnya seperti lilin meleleh, urat-urat hitam menjalar di leher. Lorong ini hanya memindahkan kalian dari satu kurungan ke kurungan lain. Setiap orang yang lewat sini akan menggantikan aku. Tiba-tiba, rantai di kakinya bergetar keras, seperti ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Pria itu menjerit kesakitan, darah hitam menyembur dari mulutnya. Suara berat bergema lagi di lorong, suara makhluk dari wadah batu tadi. Waktumu sudah habis, giliran. Berikutnya, pria itu meraih ke arah Bayu dan Rina dengan mata memohon, sekaligus penuh amarah. Pilih, salah satu dari kalian harus tinggal. Pria berantai itu merangkak cepat ke arah mereka, matanya kosong tapi penuh keputusasaan. Tangannya terulur, berusaha meraih Rina. Kamu yang gantikan aku harus bebas. Rina menjerit, berusaha mundur sambil tetap memeluk tubuh Adi. Bayu spontan menendang rantai yang menyeret di lantai, membuat pria itu terhuyung. Tapi meski kurus, kekuatannya tidak wajar, seolah semua penderitaan berpuluh tahun memberinya tenaga gila. Bayu mencoba menghalangi dengan tubuhnya. Lari, Rina. Lorong bergetar, suara makhluk pasir dari belakang makin dekat. Mereka merayap masuk, meski ukuran tubuh mereka terjepit di celah sempit. Gua penuh dengan suara gesrek pasir dan jeritan pria berantai itu. Rina menoleh ke belakang, wajahnya putus asa. Kalau kita berhenti, kita semua mati. Pria itu menjerit, darah hitam menetes dari matanya. Aku tidak mau sendiri lagi. Salah satu dari kalian harus gantikan aku. Ia berhasil menjambak kaki Bayu, menariknya dengan kekuatan luar biasa. Bayu berteriak keras, tubuhnya hampir terseret ke arahnya. Kuku hitam pria itu menusuk pergelangan kakinya, darah segar mengalir. Rina, panik, menoleh ke Adi yang masih pingsan. Suara dalam kepalanya tiba-tiba muncul lagi, suara berat yang sama dari wadah hitam. Tinggalkan satu, selamatkan dua. Tubuh Rina gemetar hebat, air matanya jatuh. Ia tahu ia harus memilih, Adi yang tak sadar, Bayu yang sedang ditarik, atau dirinya sendiri. Lorong itu semakin runtuh, pasir dari makhluk di belakang sudah mulai masuk. Bayu menjerit sekali lagi, Rina, cepat. Rina berdiri kaku, jantungnya berdetak begitu keras hingga telinganya berdengung. Di satu sisi, Bayu meronta, ditarik oleh pria berantai yang terus menjerit agar digantikan. Di sisi lain, Adi masih tak sadarkan diri, tubuhnya hanya menjadi beban di pelukan. Suara makhluk dari dalam gua kembali bergema, semakin menekan. Pilih, atau semua berakhir. Air mata Rina jatuh deras. Dengan napas tercekik, ia berbisik lirih, maaf. Tiba-tiba, ia mendorong tubuh Adi yang tak sadarkan diri ke arah pria berantai itu. Tubuh Adi jatuh tepat di atas rantai. Pria itu langsung melepaskan Bayu, matanya membelalak penuh kegirangan. Ya, akhirnya bebas. Rantai di kakinya berpindah, melilit tubuh Adi yang masih pingsan. Dalam sekejap, Adi terbangun, menjerit kesakitan ketika rantai menembus kulit dan tulangnya. Darah hitam memuncrat dari mulutnya. Pria berantai itu berteriak bahagia sebelum tubuhnya hancur menjadi debu, lenyap seolah terbebas.
Adi menatap Rina dan Bayu dengan mata penuh luka, bibirnya bergetar. Kenapa, aku? Suara terakhirnya terhenti ketika tubuhnya terseret mundur ke dalam kegelapan lorong, lenyap bersama rantai. Lorong mendadak tenang. Suara makhluk pasir di belakang hilang, seakan tak berani lagi mendekat. Hanya tersisa Rina dan Bayu, duduk terengah di lorong sempit, wajah mereka pucat, tubuh gemetar. Rina menangis tanpa suara, tangan bergetar memegang lantai batu. Bayu hanya bisa menatap kosong ke arah gelap di mana Adi lenyap. Lorong di depan akhirnya terbuka, memperlihatkan celah keluar ke pantai. Angin laut berhembus masuk, dingin, membawa cahaya bulan. Mereka berdua melangkah keluar dengan tubuh lemas, namun tidak ada rasa lega. Karena di pasir pantai, di bawah sinar bulan, ukiran-ukiran aneh mulai muncul sendiri, seolah ditulis oleh tangan tak terlihat. Dan di antara suara ombak, mereka mendengar bisikan itu lagi. Korban sudah dipilih, tapi kutukan tidak berakhir. Rina menatap laut luas dengan mata kosong. Ia tahu, pulau itu tidak pernah benar-benar membiarkan siapapun pergi bebas. Selesai. Terima kasih telah mendengarkan hingga akhir, sampai jumpa lagi.